Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint kami, di mana PowerPoint kami ini berisikan materi mengenai PKM penelitian atau Program Kreativitas Mahasiswa di bidang penelitian. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut apa saja materi yang terdapat di PowerPoint kami, maka kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok 2 ini sendiri terdiri atas 3 orang anggota, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Mansur, NIM 19471400004. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai 5 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan pelaksanaan kegiatan PKM penelitian. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian PKM penelitian. Materi yang ketiga yaitu mengenai tujuan PKM penelitian. Materi yang keempat mengenai luaran kegiatan PKM penelitian. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai kriteria pengusulan PKM penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Nurdin, NIM 19471420001. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang yang pertama, sumber dana kegiatan PKMP. Yang kedua, sistematika proposal kegiatan PKMP. Yang ketiga, seleksi dan penilaian proposal. Yang keempat, penilaian kemajuan PKM atau P2P dan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asdar, NIM 19471420005. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang sistematika laporan kemajuan, sistematika laporan akhir, sistematika penulisan artikel, dan poster. Nah, itulah tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke penjelasan materi yang terdapat di PowerPoint kami mengenai PKM di bidang penelitian atau Program Kreativitas Mahasiswa di bidang penelitian. Materi pertama, yaitu mengenai pendahuluan pelaksanaan PKMP. Sebelum melaksanakan PKMP sendiri, mahasiswa dipandang perlu untuk memahami arti penelitian atau riset, tujuan, dan manfaatnya dengan maksud membantu mereka memposisikan PKMP pada jalur yang tepat. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan juga hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Butir-butir berikut dimaksudkan untuk membantu mahasiswa sendiri memahami beberapa klasifikasi riset sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Adapun jenis riset atau penelitian yang dapat dipilih oleh mahasiswa yaitu yang pertama, penelitian pengembangan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga yaitu penelitian eksploratif. Yang keempat yaitu penelitian verifikatif. Yang kelima yaitu riset operasi. Yang keenam yaitu riset pemasaran, dan yang terakhir adalah riset pasar. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pengertian PKM penelitian atau PKMP. Sebelum lebih jauh membahas mengenai PKMP sendiri, maka kita perlu mengetahui apa sih itu PKMP. PKMP sendiri atau Program Kreativitas Mahasiswa di bidang penelitian merupakan program penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, menemukan hubungan sebab akibat antara dua faktor atau lebih, menguji percobaan sebuah bentuk atau peralatan, merumuskan metode pembelajaran, serta kegiatan lain yang memiliki tujuan semacam itu. Materi ketiga yaitu mengenai tujuan PKMP. Tujuan PKMP adalah menumbuh kembangkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, menemukan solusi ilmiah yang tepat sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Mengingat sifat dan metode program yang berbeda, maka PKMP dikelompokkan menjadi PKM Penelitian Eksakta atau PKMPE dan Sosial Humaniora atau PKMSH.
PKMPE meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, dan materi alternatif. Sedangkan PKMPSH meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal. Materi keempat yaitu mengenai luaran kegiatan PKMP. Luaran wajib dalam kegiatan PKMP sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama laporan kemajuan, yang kedua yaitu laporan akhir, dan yang ketiga yaitu artikel ilmiah dan atau produk program. Selanjutnya, materi kelima yaitu kriteria pengusulan PKMP. Kriteria pengusulan PKMP terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PD Dikti. Yang kedua yaitu kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Nama semua pengusul atau ketua dan anggota ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat yaitu bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau tim penyusul. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Yang kelima yaitu mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Yang keenam yaitu keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Dan yang ketujuh yaitu besarnya dana penelitian per judul yaitu sebanyak 5 juta rupiah sampai dengan 12.500.000 rupiah. Sumber dana kegiatan PKMP. Sumber dana berasal dari Ditjen Belmawa, internal perguruan tinggi dan pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, maka surat pernyataan bantuan dana dari pemberi dana wajib dilampirkan. 2. Sistematika proposal kegiatan PKMP. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan seperti sampul dan pengesahan, halaman utama seperti daftar isi, halaman inti dan lampiran. Halaman inti seperti pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file nama ketua peneliti _nama PT _PKMP.pdf untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Format penulisan sendiri mengikuti sistematika berikut. Yang pertama yaitu daftar isi. Yang kedua yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Yang keempat yaitu bab 3 metode penelitian. Bab ini mengungkapkan metode penelitian yang akan diterapkan, tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, serta prosedur penelitian. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Biaya dan jadwal kegiatan sendiri terbagi menjadi yang pertama anggaran biaya. Rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan antara 3 sampai dengan 5 bulan disusun dalam bentuk bar chart sesuai dengan format pada lampiran. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Kemudian,
Lampiran. Lampiran pertama terdiri atas biodata ketua dan anggota, biodata dosen, dan pendamping. Lampiran kedua yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga yaitu susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Dan lampiran keempat yaitu surat pernyataan ketua pelaksana. Seleksi dan penilaian proposal kegiatan PKMP. Seleksi dan penilaian proposal dilakukan secara daring. Komponen penilaian proposal menggunakan formulir sebagaimana pada lampiran. 4. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau P2P dan pelaporan. Proposal yang dinyatakan sebagai peraih pendanaan wajib melaksanakan kegiatannya yang akan dipantau dan dievaluasi tim penilai dari Ditjen Belmawa dalam bentuk penilaian kemajuan pelaksanaan PKM yang sebelumnya disebut monitoring dan evaluasi atau MONIF. Dokumentasi dan catatan pelaksanaan program diunggah ke SIM Belmawa secara berkala dalam bentuk unggah catatan harian atau logbook. Sebelum pelaksanaan PKP 2 berlangsung, tim pelaksana wajib mengunggah laporan kemajuan. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap kelompok melaporkan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk kompilasi iuran penelitian berupa laporan akhir, artikel ilmiah, dan produk program. Sistematika laporan kemajuan. Format penulisan laporan kemajuan mengikuti sistematika sebagai berikut. Ringkasan, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 target luaran, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil yang dicapai, kesesuaian jenis dan jumlah luaran yang telah dihasilkan serta presentasi hasil terhadap keseluruhan target kegiatan. Bab 5 potensi hasil, manfaat artikel ilmiah, peluang perolehan hak kekayaan intelektual atau sejenisnya, dan manfaat terhadap aspek sosial ekonomi pendidikan dan lain-lain. Bab 6 rencana tahap berikutnya, upaya untuk pencapaian target 100% kegiatan. Lampiran, penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung kegiatan. Sistematika laporan akhir. Laporan akhir digunakan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, I2, I3, dan seterusnya yang terletak pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang terletak pada sudut kanan atas. Format penulisan laporan akhir mengikuti sistematika sebagai berikut. Daftar isi, bab 1 pendahuluan, sumber inspirasi tantangan intelektual. Bab 2 tinjauan pustaka atau kajian teori dari tantangan intelektual. Bab 3 metode pelaksanaan atau konstruksi dari inspirasi. Bab 4 hasil yang dicapai dengan potensi khusus. Bab 5 penutup atau kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran, penggunaan dana atau bukti-bukti pendukung kealatan. Sistematika penulisan artikel. Format penulisan laporan artikel mengikuti sistematika sebagai berikut. Judul, huruf Times New Roman 12, cetak tebal, huruf kapital dan tidak disingkat. Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas, tidak harus sama dengan judul proposal kegiatan. Nama penulis,
Menggunakan huruf Times New Roman 10 cetak tebal dan tidak disingkat. Nama-nama penulis ditulis tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis. Abstrak. Satu halaman abstrak, huruf Times Roman 11 cetak tebal dan miring. Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia, juga disertai abstrak ditulis dalam bahasa Inggris cetak miring. Ditulis dalam satu alinea, spasi tunggal, berisi tidak lebih dari 250 kata dan menggunakan intisari seluruh tulisan. Pendahuluan menggunakan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan, tujuan dari kegiatan PKM, serta manfaat dan potensi, merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau peneliti lainnya. Metode menggunakan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Secara umum, metode berisi tentang bagaimana survei, observasi, pengukuran dilakukan, termasuk waktu, halaman, dan tempat. Hasil dan pembahasan menggunakan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Bagian ini menjelaskan tentang data yang diperoleh dari survei, observasi, pengukuran, dan analisisnya. Data dapat dijelaskan dalam bentuk tebal dan atau gambar. Kesimpulan menggunakan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Ucapan terima kasih menggunakan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi pada kegiatan penelitian. Daftar pustaka menggunakan huruf Times New Roman 12 cetak tebal. Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah huruf muncul dalam daftar pustaka. Poster. Proposal yang dinyatakan sebagai peserta FIPNAS di samping diwajibkan mempresentasikan laporannya, juga diwajibkan membuat poster dengan tata cara pembuatan poster mengikuti aturan umum pembuatan poster PKM. Terima kasih.